Komponen ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan dari setiap makhluk hidup yang melibatkan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik yang berada di sekitarnya. Lingkungan fisik meliputi benda hidup biotik, dan benda tak hidup abiotik. Secara umum ekosistem meliputi 3 macam, yaitu 1. Ekosistem air meliputi sungai, laut, danau. 2. Ekosistem darat meliputi hutan, padang rumput, gurun. 3. Ekosistem buatan meliputi waduk, bendungan, sawah, dan desa atau kota. Dalam ekosistem terjadi hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan baik benda hidup biotik maupun benda tak hidup abiotik. Lingkungan biotik adalah benda-benda yang berada di sekitar kita yang berupa makhluk hidup contoh seperti hewan, tumbuhan. Lingkungan abiotik adalah benda-benda yang ada di sekitar berupa makhluk hidup yang bisa bergerak seperti hewan, tumbuhan dan manusia. Jaring-jaring makanan yaitu suatu gabungan dari beberapa rantai makanan yang dibuat dan digabungkan saling tumpang tindih pada suatu ekosistem. Antara makhluk hidup dan lingkungan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan pada jenis makanannya, maka hewan dapat dikelompokkan menjadi 1. Kelompok hewan pemakan tumbuhan. Kelompok hewan ini disebut dengan herbivora, seperti kambing, rusa, kerbau, sapi. 2. Kelompok hewan pemakan daging. Kelompok hewan ini disebut karnivora seperti harimau, ular, buaya, macan. Perkembangbiakan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Perkembangbiakan hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 1. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan disebut vivipar. Hewan ini memiliki ciri-ciri antara lain hewan tersebut memiliki kelenjar air susu, biasanya memiliki daun telinga. Contohnya seperti sapi, kerbau, kambing, kucing. 2. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan ini memiliki ciri-ciri antara lain tidak memiliki kelenjar air susu, biasanya tidak memiliki daun telinga. Contohnya seperti ayam dan burung. 3. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan disebut ovovivipar. Hewan ini memiliki ciri-ciri antara lain hewan tersebut bisa hidup di 2 alam yaitu air dan daratan. Contohnya seperti ular, buaya, kura-kura. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan dari bentuk satu ke bentuk lainnya disebut daur hidup. Perubahan bentuk hewan dari bentuk satu ke bentuk lainnya pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari bentuk satu ke bentuk lainnya dalam pertumbuhan. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 macam yaitu 1. Metamorfosis sempurna. Terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang mengalami bentuk pupa atau kepompong dan sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya contoh seperti katak dan kupu-kupu. 2. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan yang dan tidak melalui larva dan pupa pada setiap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer pengurai. 1. Macam-macam simbiosis. A. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Contoh simbiosis mutualisme. 1. Hubungan bunga dan lebah. 2. Burung jalak dan kerbau. 3. Jenis jamur dan lumut kerak. 4. Bunga dengan kupu-kupu. 5. Flagellata dan rayap. B. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contoh: 1. Tanaman benalu dengan inangnya. 2. Tali putri dengan inangnya. 3. Cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. 4. Cacing pita yang hidup di dalam usus manusia. C. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh: 1. Hubungan ikan badut dengan anemon laut. 2. Hubungan tumbuhan pakis tumbuhan inangnya. 3. Hubungan anggrek dengan inangnya. 4. Hubungan sirih dengan pohon inangnya.
5. Hubungan ikan hiu dengan ikan remora. Keseimbangan ekosistem. 1. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berkaitan satu sama lain. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. A. Faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pada umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem sehingga mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam. 1. Gempa bumi. 2. Banjir. 3. Gunung meletus. 4. Tsunami. 5. Angin topan. 6. Tanah longsor. B. Faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain: 1. Penebangan pohon. 2. Pertambangan. 3. Pertanian. 4. Perburuan liar.